Baik, saya akan mulai menyajikan proposal desain operasional dari kelompok kami. Pengabdian masyarakat dari kelompok kami adalah penerapan inovasi mesin press terintegrasi smart timing untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk batako di Pondok Pesantren Riyadul Quran, Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Skema Abdimas pada kelompok ini adalah program pengembangan wilayah Binaan UM. Dengan saya sebagai ketua, Prof. Dr. Muhammad Alfian Mizan sebagai anggota pertama, Bapak Ahmad Mursyidumito sebagai anggota kedua, dan Ustadz Mawang Hani Wijaya sebagai mitra pada kegiatan pengabdian ini. Pada proposal ini, kami akan menyajikan yang pertama adalah profil mitra, yang kedua adalah rincian objek, yang ketiga ada rincian alat, dan selanjutnya adalah timeline. Ini beberapa dokumentasi atau foto yang sudah kami lakukan ketika pra penyusunan proposal di Pondok Riyadul Quran yang ada di Ngajum. Sebagai latar belakangnya adalah pondok ini merupakan pondok pesantren di wilayah Malang Raya. Jadi di daerah Ngasem, daerah Kecamatan Ngajum, daerah Kabupaten Malang. Sebenarnya pondok ini sudah memiliki beberapa fasilitas, jadi seperti fasilitas pengembangan anak pesantren, terus juga pengembangan soft skill, life skill, dan sebagainya. Pondok ini berfokus pada pengembangan anak-anak jalanan atau anak-anak yatim piatu. Kurang lebih 21 anak asuhan yang mana terdiri dari anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak jalanan. Mereka dibimbing dan dibina pada pondok pesantren ini dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Sebenarnya pondok pesantren ini memiliki usaha, yaitu usaha pembuatan paving dan batako. Jadi para anak asuh yang ada di pondok pesantren dibina dan dibimbing untuk dapat membuat paving atau batako yang mana akan dijual dan diproduksi. Jadi para anak-anak yatim dan anak-anak jalanan dibina oleh pihak pondok untuk meningkatkan kualitas soft skill mereka, meningkatkan kualitas kinerja mereka, yang mana mereka juga dibekali oleh ilmu-ilmu agama. Masalahnya adalah yang pertama terkait masalah umum dari mitra, bahwa memang pondok ini memiliki banyak anak asuhan sehingga mereka memerlukan kebutuhan dana operasional. Yang kedua adalah terkait dengan pembuatan paving, saat ini mereka masih menggunakan dengan cara manual, yaitu dengan cara menggunakan tangan manual dan menggunakan alat kayu, kotak atau cetakan seadanya. Dari situ kami mencoba untuk menawarkan membuat sebuah TTG, yaitu alat cetak batako otomatis berbasis smart timing, yang mana ini bertujuan untuk mengembangkan unit usaha mereka. Yang kedua adalah untuk meningkatkan soft skill penggunaan teknologi tepat guna mereka. Dan yang ketiga tentunya untuk meningkatkan ekonomi dan pendanaan operasional bagi anak-anak di pondok pesantren. Gambaran alat yang akan kami terapkan adalah seperti ini. Jadi ini merupakan dilengkapi dengan mesin press, yang mana ini memiliki karakteristik tenaga yang besar yang dihasilkan. Kemudian alat ini dibuat dari besi holo sebagai kerangka utama. Alasan kami memilih besi holo adalah agar instalasi lebih mudah dan juga materialnya memiliki keawetan yang cukup lama. Mesin ini juga menggunakan motor penggerak, yang mana motor ini berfungsi untuk memadatkan batako yang akan dicetak, sehingga kualitas batako pun akan menjadi lebih baik. Fitur selanjutnya adalah kami menyematkan pengunci sebagai fail safe system, yang mana sistem pengunci ini adalah sistem pengunci agar ketika batako dipres tidak terjadi pelepasan secara tak terduga, yang mana akan menyebabkan batako yang dicetak nanti akan rusak. Selanjutnya adalah sistem smart timing yang kami tanamkan di mesin ini, yang mana bisa mengeset berapa lama proses batako akan dikerjakan,
berapa lama juga Batako ini akan mulai diangkat dari percetakan. Nah, inovasi ini setelah kami analisis efisiensinya adalah pertama adalah mudah dioperasikan, efisiensi tenaga tentunya karena tidak memerlukan banyak tenaga, kemudian adalah efektivitas waktu pengerjaan. Jadi waktu pengerjaan bisa dikerjakan lebih cepat dari sebelumnya, kemudian produksi juga lebih banyak daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah mesin yang kami kembangkan ini, yang akan kami terapkan ini memiliki setidaknya 3 pengaturan. Jadi mulai dari switch hidrolik, kemudian switch penggetar, dan adalah tuas pengunci. Yang mana 3 fitur ini sudah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Pada efisiensi tenaga pengoperasian, dengan adanya hidrolik, tentunya mesin ini akan lebih efisien. Karena tidak memerlukan daya yang besar, juga tidak memerlukan kapasitas produksi yang berlebih karena dia bisa memaksimalkan, jadi tidak banyak bahan yang terbuang. Kemudian adalah efisiensi waktu pengerjaan, jadi memiliki tekanan yang lebih tinggi dari mesin pres pada umumnya karena presisi dari lempengan yang kami buat dan daya tekan hidrolik powernya lebih kami utamakan dan kami maksimalkan, sehingga daya presnya dan bentuknya pun lebih bagus. Selanjutnya, terkait dengan target luaran, jadi target luaran pada kegiatan kami nanti adalah jurnal nasional ber-ISBN, ini sudah kami target di jurnal Karinov maupun Geraha Pengabdian yang ada di UM. Kemudian adalah HKI, HKI ini nanti ada 2, yang pertama hak cipta dan paten sederhana. Hak cipta kami membuat video dan modul terkait dengan pengoperasian, untuk patennya adalah paten dari alat ini. Karena sampai saat ini mungkin alat ini belum ada, jadi kami bisa untuk mematenkannya. Itu jenis paten sederhana. Kemudian tentu peningkatan daya saing dan rekayasa sosial. Selanjutnya juga tentu dengan book chapter. Nah, ini kami rancang nanti untuk book chapternya tentu kami bicarakan bersama tim pada 1 bulan. Untuk luaran ini kami targetkan sudah selesai. Jadi pembuatan jurnal, drafting HKI, drafting paten, dan juga book chapter kami targetkan pada bulan Agustus atau paling lambat atau bulan Juli sudah selesai. Kemudian ada publikasi media massa. Publikasi media massa yang kami sasar adalah di Malang Post. Ini untuk timeline yang sudah kami rancang. Jadi yang pertama adalah tanggal 1 April, kami akan membuat rancangan mesin Batako hidrolik. Ini disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Dilanjutkan adalah pembuatan desain, 3 dimensi dan job sheet. Dilanjutkan dengan membuat mesin press. Ini kami estimasi 15 hari cukup untuk membuat mesin press. Kemudian adalah menyusun rancangan operasional kegiatan. Kalau setelah selesai, nanti kami akan melakukan sosialisasi dan pendampingan tentunya. Selanjutnya adalah seminar. Nah, ini kami rancang offline dan online. Jadi offline kami laksanakan selama sebanyak 5 kali. Jadi pertemuan 1 dan 2 adalah sosialisasi, 3, 4 adalah pendampingan, pertemuan kelima adalah perawatan. Kemudian ditambah lagi pertemuan Zoom, pada Zoom meeting, pada daring, ini kami lakukan untuk melihat hasil setelah kegiatan. Kemudian persiapan materi sosialisasi, tanggal 13 Juni adalah pendampingan, penggunaan mesin press. Nah, kemudian adalah penyusunan rancangan untuk luaran, dan targetkan pada 2 Juli, berkas laporan publikasi semuanya sudah siap. Nah, jadi pada bulan Juli, untuk luarannya, kami usahakan sudah siap semuanya, kami rencanakan. Kemudian menyusun publikasi dan sebagainya. Juli akhir, menyusun laporan akhir. Jadi Juli akhir, semua kegiatan sudah selesai. Luaran juga sudah kami selesaikan. Jadi harapannya pada akhir Juli, kami sudah tidak ada tanggungan lagi terkait dengan kegiatan ini. Ya, baik, jadi terima kasih. Jadi demikian penjelasan desain operasional dari kelompok kami terkait dengan pembuatan mesin Batako berbasis smart timing di Pondok Riyadul Quran yang ada di Ngajum, Kabupaten Malang. Ada kurangnya mohon maaf, semoga kita tetap selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.